لو اجتمع الناس على التحقق بالحقائق الإيمانية والعقلية لأقبلوا على الآخرة إقبالا صادقا كليا ولأعرضوا عن الدنيا إعراضا تاما ولم يدخلوا في شيء من أسبابها إلا عند الضرورة بقدر الضرورة ولكان ذلك يدعو إلى خراب الدنيا وعدم استقامة شيء من أمورها وحيث سبقت المشيئة الإلهية والإرادات الأزلية بعمارة الدنيا إلى أجل مسمى وهو الوقت الذي يريد الله سبحانه وتعالى فيه خرابها وإعدامها فلما كان الأمر كذلك اقتضت الحكمة البالغة غفلة أكثر الناس عن حقائق الأمور وإعراضهم عنها حتى اقتضاهم ذلك وقادهم إلى عمارة الدنيا والإقبال عليها والجمع لحطامها والإعراض عن الآخرة والغفلة عنها وفي الحديث ما ينبه على ما ذكرناه إذ ورد عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لولا الحمقى لما عمرت الدنيا وقال بعد السلف الصالح رحمة الله عليهم خلق ابن آدم أحمق ولولا ذلك لم يهنه العيش ثم إن الرحمة الإلهية اختصت بعض العباد بكمال اليقظة والتفطن لحقائق الأمور وهم المتحققون بالحقائق التي ذكرناها فكانوا هم المعرضين عن الدنيا جملة والمقبلين على الله تعالى وعلى الدار الآخرة بمرة وهم أفراد وآحاد يعز وجودهم ويقل في كل زمان ومكان عددهم فتأمل هذا الأمر حقه فإنه نفيس وتحته علوم عزيزة والله سبحانه أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Seandainya manusia sudah mencapai mengetahui segala sesuatu pada hakikatnya dan itu didasari dengan iman serta akal yang waras, pasti orang yang demikian ini akan benar-benar fokus ke dalam urusan akhiratnya. Dia zahir batin akan digunakan untuk urusan akhirat. Dan dia pasti akan berpaling dan meninggalkan urusan dunia dengan maksimal. Karena sesungguhnya dan mereka tidak akan masuk dalam urusan dunia kecuali dalam ukuran darurat. Hanya keperluan semata. Tetapi kalau itu terjadi kepada seluruh manusia, rusak tatanan dunia ini. Nggak ada lagi berpikir ingin punya mobil bagus, nggak ada yang berpikir punya rumah bagus. Itu toko-toko tutup semuanya nanti akhirnya. Nggak ada yang ingin jadi orang yang kaya. Kenapa? Karena dia tahu hakikat daripada dunia itu adalah nanti akan diterangkan. Dia akan paham hakikat daripada akhirat itu adalah abadi, kenikmatan yang tiada taranya. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah ingin menjadikan dunia ini makmur dalam waktu yang terbatas. Walitabluhu ajalam musamma. Semuanya ada waktu yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kehancuran semuanya. Allah menghendaki ada orang-orang yang memakmurkan dunia sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah hikmah yang sangat besar, dijadikan kebanyakan manusia fi ghaflah, lupa tentang hakikat dunia dan akhirat. Akhirnya mereka berpikir dunia adalah segala-galanya. Dunia adalah
kebutuhan hidup. Padahal hidupnya cuma sementara. Tapi kebutuhannya dicari dengan berlebihan. Dunia yang demikian inilah yang bisa menjadikan dunia ini makmur. Cuma orang-orang itu akan menjadi orang yang sengsara nanti ada di akhirat. Nabi ngasih gambaran begini hakikat dunia ini. Ad-dunya daru man la darolah. Dunia ini rumah bagi orang yang nggak punya rumah. Kalau bahasa sekarang, tempat penampungan. Kalau Anda menjadi orang yang terlantar, ditampung sementara di situ. Nanti Anda akan ditempatkan di tempat yang milik, yang selama-lamanya yang pada hakikatnya, yaitu surga. Dunia ini adalah tempat penampungan, rumah orang yang nggak punya rumah, hanya penampungan. Nanti kalau sewa rumah misalnya, masa ente akan poles rumah itu dengan sebagus-bagusnya? Kan enggak. Kita hanya sementara ada di sini. Buat apa bukan rumahnya kita? Kan seharusnya begitu. Rumah bagi orang yang nggak punya rumah. Wa malu man la malalah. Harta dari buat orang yang nggak punya harta. Ente nggak punya apa-apa, nanti tipi duit 1 miliar. Duitnya siapa itu? Ini harta bagi orang nggak punya harta. Ente cuma hanya sekedar untuk melaksanakan tugas. Anak perintahkan misalnya kasih itu, kasih ini, kasih tetangga kamu, perhatikan orang itu, perhatikan orang itu. Ya laksanakan itu. Karena itu harta orang yang nggak punya harta. Nanti akan terwujud ketika dia mati, sepeser duitnya pun tidak menjadi miliknya dia. Milik orang lain. Rumah tidak menjadi miliknya dia, milik orang lain. Kendaraan tidak menjadi miliknya dia, milik orang lain. Dia masuk kepada kuburan tanpa membawa sedikit pun harta. Sertifikat akan dirubah nama, BPKB akan dirubah nama, semuanya akan dirubah rumah mana. Walaha yajma'u man la aglalah. Yang mengumpul-ngumpulkan dunia itu adalah orang yang tidak berakal. Kalau sudah keperluan sudah ada, jadikan amal soleh yang nanti akan kamu bawa di alam kubur kamu sampai ada di akhirat. Kalau hanya sekedar nominal, kalau kamu mati, apa nilainya itu semuanya? Coba kamu berpikir, mana istananya Nabi Sulaiman yang diceritakan hebat tuh? Mana istananya Fir'aun itu semuanya? Mana itu kekayaan orang-orang dulu tadi itu? Akhirnya semuanya hanya sekedar cerita. Yang ada di sekitar kita ini akan cerita, saudara. Di Indonesia dulu ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, yang begitu hebat ceritanya. Mana itu semuanya? Semuanya akhirnya jadi pemandangan yang cukup ada di museum. Istananya menjadi berantakan, hanya puing-puing yang ada semuanya. Karena itu Hasan al-Basri berkata, laulal humga lama umur di dunia. Kalau bukan orang-orang yang bodoh, nggak mungkin dunia ini makmur. Yang memakmurkan dunia itu sebetulnya orang yang lupa dengan akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa ma'anil akhirati hum ghafilun. Orang dikatakan pintar urusan dunia, tapi lupa urusan akhirat. Ya'lamun, ada ilim, tapi dia disebut ghafil, lupa tentang akhirat. Kenapa? Dia seakan-akan menyatakan tidak mati di atas dunia. Dunia. Padahal temannya banyak yang sudah mendahului dia, yang lebih pendek umurnya daripada dia. Karena itu salafus saleh dia berkata, khuliqa ibnu Adam ahmak. Manusia itu diciptakan memang dalam keadaan bodoh. Kalau bukan begitu, nggak akan senang dia hidup di atas dunia. Kami dikatakan, kalau seandainya lau alimatil bahaim madza saru au sayasiru ma akaltum minha samina. Kalau seandainya binatang tadi itu tahu apa yang akan datang masa depannya, akan jadi sate, akan jadi gulai, nggak ada yang bisa merasakan dagingnya binatang itu. Manusia ini kalau mau berpikir, apa jadinya kamu? Dikubur, kamu akan menjadi tulang belulang yang mengerikan, jasad kamu akan dimakan oleh cacing tanah. Maka kamu akan bisa paham di atas dunia ini adalah bukan tempat untuk senang. Lam ya'nahul aish. Kalau seandainya bukan manusia itu bodoh, mungkin gak ada yang bisa merasakan nyaman di atas dunia ini. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala
ya yang Allah jadikan kepada manusia ini ada yang lupa sehingga dunia ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tetapi ada beberapa orang yang Allah kasihkan sadar setiap saatnya dan dia tidak mau dicuri hatinya untuk dunia yang fana ini. Hanya dia berharap ridho Tuhannya, hanya dia berharap dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah berlian di antara batu-batuan, saudara. Sedikit jumlahnya. Mereka lah orang-orang yang hebat, para aulia Allah, orang yang tahu tentang hakikat daripada dunia, orang yang berpandangan untuk di akhirat. Karena itu sebagai muslim minimal kita seimbang antara akhirat kita dan antara dunia kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan kesadaran kepada kita. Amin Allahumma amin. Walaqad ittasafah.